Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tugas kelompok patisserie pertemuan yang keempat. Next. Yaitu materinya yaitu hasil observasi cek shop Delacek, yang berisi identifikasi alat dan bahan dalam pengolahan patisserie. Next. Anggotanya sendiri yaitu Bintang Eko Kazaki dengan NIM 2013-5155, Fikri Nazif dengan NIM 2013-5170, Muhammad Firman dengan NIM 2013-5191, Randy Indira Pranata dengan NIM 2013-5213, dan Teddy Kurniawan dengan NIM 2013-5226. Next. Baik, materi selanjutnya, materi pertama yang akan dibacakan oleh Bintang Eko Kazaki. Kepada Bintang, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menampilkan dan membaca latar belakang. Usaha toko kue adalah suatu produk usaha yang bisa dijalankan oleh semua orang di dalam menjalankan dunia usaha. Dengan dibuktikan banyaknya kita temukan usaha kue di mana-mana, dengan berbagai macam-macam produk dan jenis produk yang dijual. Hanya saja yang membedakan dari usaha tersebut adalah kualitas dari masing-masing produk yang dijual. Pasalnya, dengan membuka usaha toko kue bisa memperoleh keuntungan tersendiri bagi pelaku usahanya. Oleh karena itu, usaha toko kue ini sangat menjanjikan karena hampir setiap hari orang melakukan acara kumpul bersama dan membeli jenis kue yang mereka butuhkan. Untuk para pelaku usaha yang tersendiri harus bisa memasarkan jenis aneka produk kue yang dibuat oleh produk usaha suatu usaha tersebut. Seperti halnya salah satu toko kue yang berada di Kota Padang yang bernama Dela Cake, yaitu salah satu bisnis atau usaha toko kue di Padang yang memasarkan produk kue yang dijual, seperti kue ulang tahun, cupcake, trifle, dan juga melayani pembuatan kue sesuai selera konsumen, seperti kue kering, kacang tojin, dan aneka lainnya. Dan juga kue yang ada di Dela Cake memiliki harga yang sangat terjangkau dan dengan rasa yang memuaskan dan terjamin halal karena sudah memiliki izin dinas kesehatan halal MUI. Aneka kue di toko ini selalu baru setiap harinya dan selalu menghadirkan rasa-rasa baru yang bisa membuat konsumen menjadi banyak pilihan sebelum membeli kue yang diinginkan, yang bisa diorder saat berkunjung langsung ke toko kue atau memesan melalui ke nomor ponsel Dela Cake yang tersedia. Selanjutnya, kegunaan dan manfaat observasi. Kegunaan dan manfaat dari observasi ini adalah berguna untuk para mahasiswa atau pembaca lebih tahu aneka ragam jenis atau produk yang dipasarkan di toko kue pada umumnya. Salah satunya yaitu Dela Cake, yang dimana nantinya para mahasiswa atau pembaca jika suatu saat ingin membeli kue sudah tahu terlebih dahulu nama dan produk yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhannya, dan juga secara tidak langsung pembaca menjadi bisa tahu hal apa saja yang harus diperhatikan dalam usaha kue jika ingin melakukan suatu usaha kue nantinya. Sekian dari saya, dari kembali moderator. Baik, terima kasih kepada Bintang. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fikri Akil Nazif. Kepada Fikri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan materi dari Bintang. Baiklah, identifikasi alat dan bahan dalam pengolahan produk patisserie. Alat dan bahan yang digunakan dalam mengolah produk patisserie yang dihadirkan di Dela Cake dengan menu birthday cake, cupcake, trifle cake, brownies cake, dan cookies menggunakan alat dan bahan pada umumnya.
dalam membuat aneka jenis patisserie. Adapun alat-alat yang digunakan patisserie adalah sebagai berikut. Yang pertama, oven. Oven adalah alat penting dalam memasak kue dikarenakan dengan suhu temperatur yang stabil dan bisa diatur sesuai dengan kebutuhan agar bisa menghasilkan kue atau adonan patisserie jadi masak atau matang sempurna dengan bentuk dan rasa yang diharapkan. 2. Timbangan. Alat yang berfungsi untuk menghitung massa dari bahan-bahan yang akan digunakan pada proses pembuatan kek sehingga menghasilkan produk yang valid. Yang ketiga, kom adonan. Berfungsi sebagai tempat untuk mencampur adonan. Selain itu, kom adonan juga digunakan untuk meletakkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kek baik yang sudah ditimbang maupun yang belum ditimbang. 4. Ayakan tepung. Digunakan untuk mengayak tepung, baik tepung terigu sebelum bahan tersebut dicampurkan ke dalam adonan. Pengayakan ini bertujuan untuk memisahkan tepung dari bahan lain yang tidak diinginkan. Selain itu, didapat hasil tepung yang lebih halus. 5. Mixer. Fungsi mixer dalam pembuatan kek adalah sebagai alat pengaduk atau pencampur bahan-bahan kek, terutama untuk gula pasir dan telur, agar diperoleh adonan yang lembut dan homogen, kental, dan putih. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fikri Akil Nazif yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Firman. Kepada Muhammad Firhan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh saudara Fikri Akil Nazif. Yang keenam adalah spatula plastik. Fungsi spatula dalam pembuatan kek adalah untuk mencampur dan mengontrol adonan yang telah dibuat sehingga adonan benar-benar tercampur rata. 7. Loyang. Berfungsi untuk menuang adonan yang telah kental, putih dan telah dicampur dengan tepung dan margarin, sehingga siap untuk di oven atau dibakar. 8. Kuas. Difungsikan untuk mengoles margarin ke bagian dalam atau permukaan loyang sehingga kek tidak lengket atau menempel di loyang saat dikeluarkan. 9. Mangkuk kecil. Berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan bahan yang jumlahnya sedikit seperti bahan olesan, tempat memecah telur, serta sebagai tempat untuk penimbang bahan. 10. Kertas roti. Kertas roti digunakan sebagai pelapis loyang sebelum dituang adonan kek sehingga kek mudah dilepaskan dari loyang. Dan sebagai antisipasi untuk menahan kek jika adonan kek mengembang melebihi tinggi loyang saat adonan dipanggang. 11. Sendok stainless. Digunakan untuk mengambil bahan pada saat akan ditimbang. 12. Lemari pendingin atau freezer kue. Digunakan sebagai tempat menyimpan kue yang sudah jadi untuk siap dijual dan senantiasa fresh dan tahan lama tanpa tercampur debu di luar. Next. Bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk patisserie di DLH Cake adalah sama dengan bahan-bahan kue pada umumnya, diantaranya sebagai berikut. 1. Tepung. Tepung sendiri banyak macamnya yang dibutuhkan dalam pembuatan kue, yaitu tepung terigu, tepung maizena, tepung sagu, tepung kanji. Tepung yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. 2. Telur. Telur adalah salah satu bahan yang akan memberikan rasa, aroma, dan tekstur tersendiri terhadap kue. 3. Ragi. Ragi berguna sebagai bahan pengembang terhadap kue yang dibikin. Tanpa ada pengembang maka kue tidak bisa mengembang dengan sendirinya. 4. Gula. Gula berfungsi untuk membuat adonan terasa lebih manis dan juga berguna dalam mengolah adonan patisserie. 5. Margarin. Bahan ini biasanya dicarikan dan menjadi campuran untuk adonan agar beraroma dan memiliki rasa yang khas dalam adonan patisserie yang kita inginkan nantinya. Baik, cukup sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Firman yang telah menyampaikan materi.
Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Teddy Kurniawan. Kepada Teddy, waktu dan tempat dipersilakan. Oh, baik, saya akan melanjutkan materi oleh Muhammad Firman, yaitu susu. Merupakan bahan yang akan membuat olahan patisserie terasa lebih gurih dan nikmat nantinya. 7. Ragam coklat, keju, buah-buahan, atau bahan pendukung lainnya yang cocok dibikin untuk yang berminat membuat kue coklat dengan rasa yang alami, serta kue keju atau kue rasa buah-buahan seperti rasa beri, apel, dan lainnya. 8. Bahan topping kering. Seperti untuk cookies, choco chips, kismis, kacang, dan lainnya. 9. Minyak. Menjadi salah satu opsi agar olahan patisserie kita bisa bertahan lama. 10. Garam. Terkadang diperlukan untuk tambahan dalam adonan roti, tetapi bukan untuk menambahkan rasa, melainkan untuk memaksimalkan proses pengolahan. 11. Ekstra vanili adalah investasi bahan baku untuk produk baking. Bahan ini nanti dapat digunakan sebagai penambah rasa dan aroma pada masakan. Baik, kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulannya adalah alat-alat yang digunakan dalam pengolahan produk patisserie yaitu oven, timbangan, kom adonan, ayakan tepung, mixer, spatula plastik, loyang kuas, mangkuk kecil, kertas roti, sendok stainless, freezer kue. Sedangkan bahan yang digunakan dalam pengolahan patisserie adalah tepung, telur, ragi, gula, margarin, susu, ragam coklat, keju, dan buah-buahan, choco chip, kismis, kacang, minyak, garam, dan ekstra vanili. Saran kepada toko kue Del Hakik yaitu memperhatikan proses pembuatan dan pengolahan patisserie yang lebih teliti seperti menggunakan perlengkapan masak dengan baik, peralatan masak yang baik, dan bisa digunakan dan bahan-bahan yang siap untuk diolah dan bisa disantap oleh konsumen nantinya. Dan saat melakukan pencucian alat yang sudah digunakan dengan air panas agar bisa menghilangkan bekas minyak dan sejenisnya. Dan juga agar bisa lebih maju dan giat dalam menjalankan usahanya agar bisa menambah varian produk kue supaya konsumen tidak bosan dengan kuenya yang itu-itu saja dan membuka cabang di tempat lain supaya produk kue Del Hakik banyak diketahui oleh orang lain dan banyak diminati oleh kalangan konsumen. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi presentasi. Baiklah, saya rasa cukup sekian presentasi dari kami yang dapat kami tampilkan. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.